Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hoirunisa dengan NIM 1807869 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini merupakan modal awal guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara profesional dan terencana. Dengan menerapkan keterampilan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik sehingga guru dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik pula. Ada apa aja sih 3 keterampilan dasar mengajar ini? Yang pertama yaitu ada keterampilan dasar membuka, yang kedua yaitu ada keterampilan dasar menjelaskan, yang ketiga yaitu ada keterampilan dasar menutup. Kita jelaskan satu persatu, oke? Yang kita jelaskan yang pertama yaitu ada keterampilan dasar membuka. Apa sih keterampilan dasar membuka ini? Keterampilan dasar membuka menurut SAUD 2012 adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian anak saat pembelajaran, agar anak terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari dan untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan dipelajari anak, sehingga dapat mengetahui tingkat pencapaian anak dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada pentingnya membuka kegiatan pembelajaran menurut SAUD 2012. Yang pertama yaitu ada membantu anak mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu ada menimbulkan minat dan perhatian anak pada apa yang akan dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi pembelajaran yang dimiliki anak, agar anak lebih semangat lagi dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga yaitu ada membantu anak mengetahui batas-batas kegiatan yang akan dipelajarinya. Jadi, guru dapat menjelaskan aturan-aturan, tata tertib, dan yang tidak boleh atau yang diperbolehkan. Yang keempat yaitu ada membantu anak agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan dipelajarinya atau yang belum dikenalnya. Jadi, anak dapat menambah pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya yaitu ada keterampilan dasar menjelaskan. Apa sih keterampilan dasar menjelaskan itu? Keterampilan dasar menjelaskan menurut UZER 2008 yaitu merupakan keterampilan guru dalam memberikan informasi secara lisan yang berupa fakta, ide, atau pendapat kepada anak didik. Jadi, keterampilan menjelaskan ini sangat penting yang dimiliki oleh guru karena tugas utama seorang guru adalah menyampaikan sesuatu kepada anak didik sehingga terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman dalam diri anak dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan menurut Mulyasa 2007. Ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu ada penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Jadi harus sesuai dengan perancangan yang telah ditentukan oleh sebelumnya, dan juga perhatian dapat membangkitkan minat peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi. Selanjutnya yaitu ada penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik. Selanjutnya yang keempat yaitu ada materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Jadi, bermakna dalam proses belajar ini adalah proses mengaitkan informasi atau materi baru tentang konsep-konsep yang telah ada. Jadi, materi yang dijelaskan atau dipelajari dapat dikaitkan dengan lingkungan terdekat anak dan juga yang dibutuhkan anak di kehidupan selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Artinya, penjelasan yang diberikan harus menggunakan bahasa yang sederhana
dan dimengerti oleh peserta didik. Dan guru dapat membandingkan apakah yang dijelaskannya dapat dipahami atau meragukan, menyenangkan atau membosankan, dan guru harus dapat menarik perhatian atau tidak dengan cara memperhatikan peserta didik selama memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen keterampilan dasar, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Ada apa aja sih komponen-komponen keterampilan menjelaskan ini? Yang pertama yaitu ada perencanaan. Yang pertama, tentukan garis besar materi yang akan dijelaskan. Yang kedua, susunlah garis besar materi tersebut secara sistematis dan menggunakan bahasa yang sederhana atau bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu siapkan alat peraga. Siapkan alat peraga ini untuk memberikan contoh ilustrasi yang sesuai dengan garis besar materi yang akan dijelaskan. Yang kedua yaitu ada penyajian. Bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar. Jadi tidak pelan, tidak keras, tapi dapat didengar oleh seluruh peserta didik. Yang kedua yaitu menggunakan intonasi sesuai materi yang dijelaskan. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, bila ada istilah-istilah khusus atau baru, maka berilah definisi yang tepat. Contohnya seperti contohnya, ketika guru menjelaskan tentang profesi dan guru menyebutkan profesi dokter, maka guru dapat mendefinisikan apa sih arti dari profesi dokter itu, seperti itu. Yang kelima yaitu perhatikan. Guru harus memperhatikan apakah semua peserta didik dapat menerima penjelasan dan apakah penjelasan yang diberikan dapat dipahami serta menyenangkan dan dapat membangkitkan motivasi peserta didik. Selanjutnya yaitu ada keterampilan dasar menutup. Apa sih keterampilan dasar menutup ini? Keterampilan dasar menutup menurut Darmadi 2012, keterampilan menutup kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan dan pernyataan guru untuk menyimpulkan atau mengakhiri kegiatan inti. Jadi, kegiatan menutup pembelajaran dilakukan dengan maksud untuk memusatkan perhatian anak pada akhir pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada pentingnya menutup kegiatan pembelajaran menurut SAUD 2012. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat keberhasilan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam memberikan kegiatan pembelajaran pada anak. Yang ketiga, yaitu membantu anak menghubungkan pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang dipelajarinya. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dalam menutup pembelajaran. Yang pertama itu ada review, meninjau kembali, merangkum inti pokok pembelajaran. Jadi, sebelum berlanjut kepada pembelajaran sebelumnya, hendaknya guru membuat rangkuman agar anak dapat memahami dan mendapatkan garis besar apa yang telah dijelaskan oleh gurunya. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Yang pertama, mendemonstrasikan penampilan. Guru dapat meminta anak mendemonstrasikan hasil karya peserta didiknya. Yang kedua yaitu mengaplikasikan ide baru. Jadi, guru dapat melihat kreativitas anak yang telah dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu mengekspresikan pendapat anak. Jadi, guru dapat menanyakan perasaan anak selama proses pembelajaran itu seperti apa. Nah, yang terakhir yaitu ada memberikan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih maksud dari memberikan pertanyaan-pertanyaan ini? Maksudnya seperti guru melakukan wawancara yang tidak struktur dengan sang anak. Misalnya, dengan menanyakan apa yang mereka pahami dan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi, saling tanya jawab dengan antara guru dan peserta didik, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.